Siapapun ketika ditawarkan barang yang murah, pasti langsung tergiur. Nah, apalagi barang yang ditawarkan tersebut dalam bentuk kendaraan, baik motor ataupun mobil, yang tentunya saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok banyak orang dan juga menjadi impian banyak orang untuk memiliki kendaraan. Nah, kendaraan yang dengan harga murah tersebut biasanya dijual dalam keadaan bekas karena rata-rata tidak dilengkapi dengan STNK, surat tanda nomor kendaraan, dan juga BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor. Nah, jadi ini yang harus kita cermati. Jika kita mengetahui adanya praktik yang demikian, sebaiknya jangan membeli. Karena kalau kita membeli kendaraan tanpa STNK atau BPKB tersebut, tentunya kendaraan tersebut akan disebut kendaraan bodong. Nah, saya akan jelaskan apa saja kerugian kalau kita membeli kendaraan yang bodong ini. Yang pertama, jika waktunya kita untuk melakukan pembayaran pajak yang 5 tahunan ataupun ganti plat nomor, setidaknya yang dibutuhkan itu adalah KTP, STNK, dan juga BPKB asli. Nah, jika kendaraan kita ini bodong, tentu saja semua dokumen-dokumen itu tidak ada ataupun kita tidak miliki. Nah, hasilnya pembayaran pajak yang 5 tahunan atau ganti plat nomor atau ganti STNK tersebut tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut. Kedua, jika kita memiliki kendaraan tanpa STNK, tentu saja kita akan merasa was-was apabila berkendara karena kita tidak tahu posisi polisi untuk melakukan razia ini kapan, di mana, itu kita tidak tahu. Yang ketiga, jika kita memiliki kendaraan bodong, maka hal itu masuk dalam kategori dugaan tindak pidana yang dapat dijerat dengan pasal 55 subsidiar pasal 480 KUHP tentang penadah. Karena yang dipilih ini hasil dugaan hasil curian. Nah, ancamannya itu 4 tahun penjara. Bukan main-main, 4 tahun. Nah, yang keempat, pemilik yang sah kalau dia sudah kehilangan motor ataupun mobil, pasti dia melaporkan ke kepolisian. Nah, kalau ditemukan barang tersebut ada di Anda atau ada di kita, itu kapan saja bisa dilakukan penyitaan. Jadi, ketika disita ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena memang kita nggak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Itu kerugian yang keempat. Yang kelima, kendaraan bodong ini tentu tidak memiliki nilai jual. Apabila kita ingin melakukan pinjaman dana di bank, di leasing, dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Karena yang menjadi syarat utama untuk kita berhutang itu pasti BPKB. Yang keenam, apabila kita sudah membeli mobil ataupun motor yang bodong, tentu ini akan sangat susah untuk kita jual kembali. Bahkan, kalaupun terjual, itu pasti harganya turun. Oke? Nah, ini saya mau sampaikan apa saja yang kita harus lakukan supaya kita terhindar dari penjualan ataupun pembelian motor bodong ini. Jadi, tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek secara seksama kelengkapan surat-surat yang tadi saya sebutkan, mulai dari STNK, BPKB, sampai dengan faktur pembelian. Yang kedua, jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Sebagai pembeli, tentu kita harus memiliki rasa curiga ataupun praduga bersalah terhadap penjual yang menjual barang tanpa surat-surat tadi. Yang ketiga, usahakan kita membeli kendaraan itu di tempat penjualan yang memang resmi ataupun kredibel, yang historis penjualannya itu kita sudah tahu baik. Yang keempat, lakukan pengecekan secara menyeluruh, mulai dari bodi mobil, interior, hingga mesin-mesinnya. Semua harus kita cek, harus kita pastikan apakah memang dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian pencocokan antara nomor rangka, nomor mesin, dan STNK dan juga BPKB-nya. Itu harus betul-betul kita pastikan. Karena kalau itu tidak cocok, maka tentu STNK tersebut bukan merupakan STNK kendaraan tersebut. Jadi kita harus betul-betul mengecek antara kecocokan nomor mesin, nomor rangka, dan juga STNK dan juga BPKB-nya. Oke, jadi itu harus betul-betul kita cek semua supaya kita terhindar dari praktik jual beli motor bodong ini. Kalau misalnya kita ditipu, wah ini parah juga ini karena kita tidak tahu apakah STNK ini asli atau tidak. Hanya saja kalau kita membeli kendaraan di tempat yang kredibel ataupun yang misalnya showroom di pinggir-pinggir jalan itu,
biasanya itu semuanya kendaraannya memang betul-betul diperoleh dari hasil transaksi ataupun jual beli yang beneran, bukan yang abal-abal atau bodong. Oke, itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, silahkan di-share. Dan silakan berikan komentar apabila ada komentar ataupun saran. Dan mari kita berdiskusi hukum supaya kita terhindar dari persoalan-persoalan hukum. Oke, terima kasih.